Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan terlihat tidak bertegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana Negara pada Senin 20 Oktober 2025. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Namun, pada momen itu, Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Kementerian Keuangan tidak memberikan input untuk konsep atau gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Menurut Bapak, family office itu perlu nggak sih Pak, tapi untuk sistem keuangan Indonesia? Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua Dewan sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Pak Purbaya, soal Diantusta itu penyalurannya untuk apa, pengawasannya dari Kemenkeu untuk biar agar kreditnya tepat sasaran itu gimana ya Pak? Enggak, itu saya nggak awasin, yang penting nggak dihabisin aja. Karena kan saya taruh di bank-bank yang pinter-pinter, yang lebih profesional dari saya dalam menilai kredit. Justru saya taruh di bank-bank itu supaya bukan pemerintah yang ngabisin ya, supaya tadi bank-banknya itu memakainya menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Kan spesifikasi atau keahlian spesifik dari bankir adalah menilai kredit kan, dan menyalurkan ke tempat yang pas. Kalau nggak, mereka udah bangkrut sekarang. Berarti tergantung bisnis bank masing-masing gitu ya? Iya, tergantung keahlian mereka sendiri seperti apa. Apa sih ada resiko kan, tapi mereka ada risk management juga. Kalau saya pakai punya pemerintah, nggak secanggih punya mereka pasti. Dalam Satgas BODI kan kemarin Bapak ngomong katanya hasilnya gitu gimana Pak? Belum, nanti saya akan periksa lagi seperti apa. Tapi udah pasti akan dibubarkan. Saya lihat dulu. Kalau saya sih maunya saya bubarin, tapi saya cek lagi. Alasannya apa aja sih Pak, spesifiknya maksudnya kenapa? Kan buat optimalisasi aset. Selama ini berapa pendapatannya yang didapat? Tahu nggak? Nggak ada kan, minimum kan. Ributnya besar kan? Besar. Apa yang kita ribut-ribut terus nggak dapat apa-apa. Tapi kalau potensinya besar, saya akan terusin. Tapi kalau rekodnya seperti sekarang, ribut-ribut uang, buat apa? Kita maju ke depan, move forward, judul pendek. Berarti di krisis 2025 kita lupain, 2098, 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Tapi sisa yang belum ketagih gimana Pak? Ya? Sisa yang belum ketagih. Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi kan nggak usah pakai Satgas, tagih aja sendiri bisa kan. Pak, SSDPS itu dari Teman-teman cukup ya. Tapi gini, ada salah persepsi seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Biasanya kan harusnya kalau itu bunga saya kan lebih dari bunga pasar sebelumnya. Dia biasanya kalau bisa nyalon kredit lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Ya mungkin dari margin mungkin turun sedikit, tapi volume makin bagus dan kualitasnya kreditnya akan bagus juga karena ekonominya lagi ekspansi. Perusahaannya kemungkinan gagalnya sedikit yang pinjam ke bank. Selain Open akan ngasih ke Himbara tambahan Pak? Atau merasa sudah cukup sekian? Open. Kenapa Pak? Karena laju pertumbuhan uangnya baru 13%, M0-nya base money-nya saya pikir harusnya idealnya 20% lebih sedikit. Berarti harus tambah berapa Pak? Himbara? Saya masih punya uang 250 triliun lagi di Bank Sentral, nanti kita lihat seperti apa. Kalau ke bank daerah kapan Pak? 5,5% di kuartal 4 itu leverage dari 200 triliun atau ditambah, ada tambahan lagi? 200 triliun dulu itu. Nanti kalau ada stimulus tambah lagi tuh. Berarti Bapak seriously considering mau nambah ke Himbara Pak? Dana. Nggak, kalau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang. Itu karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes. Si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Nggak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya nggak ngubah anggaran sama sekali. Juga tidak melakukan ekspansi fiskal.
Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya private sektornya bisa tumbuh. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik bahwa apakah kita akan menciptakan pertumbuhan dari sisi pemerintah aja. Saya bilang enggak, karena kan government spending itu di PDB cuma 10% lah kira-kira. Berarti sisanya yang lain swasta kan 90%. Yang akan kita galakan itu termasuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi. Saya jelaskan ke mereka caranya gimana. Jadi sepertinya mereka senang, apalagi dikasih makanan gratis. Kalau ke bank daerah sudah tahu belum Pak kapan? Nanti kita bicarakan dengan bank daerahnya. Tapi tim saya sudah siap di sini. Tapi kan tentunya nggak sebesar Bank Himbara karena daya serap mereka juga relatif lebih kecil. Wilayahnya apa aja sih Pak kalau bank? Yang saya baru diskusikan Jatim sama DKI. Yang lain saya belum diskusi. Untuk daerah-daerah 3T gitu Pak yang punya BPD juga. 3T Pak? Termiskin? Terluar termiskin. Enggak, itu harus masuk lewat program yang lain. Ini kan profesional business approach. Kalau yang itu mah pakai program yang lain, bantuan segala macam yang udah ada programnya. Kalau saya taruh di sini, uang saya nggak balik. Orang udah jadi miskin. Pak, tadi Bapak bilang kan pemerintah, Bapak melihat bahwa Bapak di bawah. Takut Pak ya? Ganggu titik. Nol itu kan tentunya harus 20% target. Sekarang baru 13, berarti Bapak melihat perlu ditambah lagi. Nah itu kapan Pak mau dikasihnya Pak? Kalau saya lihat ini kan baru data keluar bulan akhir September ya. Kita lihat gimana pergerakannya ke depan. Kalau menurut saya sih ini udah perkembangan yang bagus sekali dari nol naik ke sana. Saya harapkan nanti kita lihat gimana kegiatan di perbankan kan kita bisa monitor dari hari ke hari jadi kelihatan tuh. Nanti kita tambah seperlunya. Tapi pasti akan nambah. Selain BRI siapa saya lagi? akan monitor supaya nggak jatuh lagi. Pak tadi Tapi di dalam ada pembahasan soal insentif. Selain BRI siapa lagi Pak yang menyatakan kesanggupannya buat tambah dana itu Pak? Tadi PTN juga, BNI juga siap katanya, BNI siap. Tapi ntar kita lihat seperti apa. Tapi saya pikir sih sementara udah cukup lah. Seandainya saya tambah juga sekarang nanti ke depan akan diam-diam, kecuali yang BPD kali. Pak tadi malam itu rapat dengan Presiden selain tentang DHSDA apa aja sih Pak? Mungkin kan kalau kata Mensesnek itu terkait dengan sektor keuangan dan juga perbankan Pak. Apa aja sih Pak arahannya? Selain DHSDA ya Pak ya? Apakah ada terkait dengan insentif untuk mendorong repatriasi dolar yang sebelumnya kata Bapak kan sedang digodok istana tuh Pak? Belum, semalam utamanya mengevaluasi program yang ada dan ada sedikit pembicaraan untuk sektor finansial. Tapi belum matang, jadi masih kita diskusikan lebih dalam lagi. Nah, takutnya entah salah ngomong bilang A, taunya B. Nanti dianggap saya ngibul lagi. Belum selesai. Belum ada yang bisa dibocorkan Pak terkait dengan apa sih garis besarnya aja? Ada yang dibocorkan pasti salah tapinya. Soal penghapusan iuran tunggakan BPJS itu ada dibahas nggak Pak? Nggak ada. Belum ada. Belum. Semalam sih yang jelas semalam nggak bicara itu. Terus tadi BPJS kenapa Pak kesini Pak? Tadi kan ada di investor. Dia investor holders. Pak, soal tanggapan ketentuan pajak pesangon sama pensiun ini digugat ke MK gimana Pak? Pajak pesangon sama Pensiun. Pensiun. ada DPR. Siapa? Di MK Pak. Siapa? Pensiun siapa? Pegawai swasta ada 9 orang yang menggugat. Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Keuangan mengirim orang bukan. Nanti kita cek Pak. Gugatnya kita bukan ke siapa? Saya belum tahu. Kita belum. Oh, kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat pengadilan. Pak Purbaya itu Pak. Kementerian Keuangan nggak ada diajak ngomong sama Den Pak soal membuat Family sebagai office, pusat Pak. keuangan Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih Pak ajakan omongan dari Den Pak? Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau Dan bisa bangun sendiri, ya bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.